Tes. Oke, karena sudah dicatat, sekarang akan kasih jelasin tentang materi pada hari ini ya. Jadi hari ini kita belajar matematika mengenai bab peluang. Nah, jadi hari ini kita belajar tentang peluang pada dadu atau juga pada koin ya. Nah, di materi pada hari ini kita nanti mempelajari tentang percobaan, ruang sampel, titik sampel, dan lain-lain ya. Nanti juga ada video untuk menambah kita supaya mengerti. Oke, hari ini Kak Sigit mulai dulu dengan ucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim ya. Nah, kemunculan mata dadu ya. Mata dadu adalah benda yang biasa kita pakai buat main monopoli ya enggak? Buat main apa lagi ya? Jadi permainan-permainan zaman dulu ular tangga. Nah, itu juga pakai dadu. Kalau sekarang mah udah jarang ya permainan yang menggunakan dadu ya karena udah keseringannya main menggunakan handphone ya. Jadi udah jarang orang untuk main dadu kayak gitu. Nah, kemunculan mata dadu itu ada 6 ya. Kenapa? Karena di dadu itu bentuknya itu kotak, terus habis itu merupakan bangun ruang dan memiliki 6 bagian ya. 6 sisi. Nah, jadi ada nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, 5, dan 6. Nah, jika ditulis dalam himpunan ya, jika dihimpun maka diperoleh himpunan ya. Dalam kurung 1,2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini kurungnya ini bukan kurung biasa ya. Beda kalau kurung biasa itu kayak gini nih. Mana nih? Nih, kurung biasa kayak gini ya. Tapi kalau misalkan kurung yang seperti ini ya, itu namanya adalah kurung kurawal. Nah, jadi beda ya. Nah, jadi kemunculan mata dadu itu ada 6 sisi. Nah, himpunan disebut juga dengan ruang sampel. Jadi, himpunan 1 sampai 6 ini merupakan ruang sampel bagi dadu. Nah, ruang sampel itu apa, Kak? Artinya, nah ini baru nanti kita bahas di sini ya. Jadi ada pengertian dari percobaan, pengertian dari ruang sampel, dan pengertian dari titik sampel. Yang pertama dulu, percobaan. Nah, percobaan nama lainnya adalah eksperimen. Nah, jadi nama lain percobaan itu adalah eksperimen. Atau ada juga yang lain, nama lain dari percobaan atau eksperimen adalah penelitian, bisa juga ya. Yaitu suatu kegiatan yang dapat memberikan beberapa kemungkinan. Jadi ada kemungkinan A, kemungkinan B, kemungkinan C, kemungkinan berhasil, kemungkinan tidak berhasil. Nah, itu ada ya. Atau kalau dalam contoh, ini ketika kita melemparkan dadu, ada kemungkinan kita dapat angka 2, ada kemungkinan kita dapat angka 6, ya. Ada kemungkinan kita dapat angka 1, pokoknya angka di antara ini, kayak gitu ya. Nah, kalau misalkan melemparkan koin, nah kan contoh yang lain melemparkan koin, maka ruang sampelnya bukan 1 sampai 6, tapi ruang sampelnya cuma ada 2. Yaitu apa? Yaitu bagian angka dan bagian gambar. Kalau koin kan gitu ya. Koin itu misalkan koin gope 500 perak. Alhamdulillah 500 perak. Nah, itu kan ada bagian yang angka 500, ada juga bagian yang gambar. Nah, ketika kita ngelempar koin terus kita tangkap lagi tuh, kayak ketika mau kick off bola, itu kan biasanya wasitnya ngelempar koin dulu tuh buat nentuin siapa yang nendang duluan. Nah, itu merupakan sebuah percobaan karena nanti menghasilkan beberapa kemungkinan. Kemungkinannya ada 2, bisa dapat angka atau bisa dapat gambar, kayak gitu ya. Nah, terus ada juga yang disebut ruang sampel, kayak gitu. Ruang sampel adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin pada suatu percobaan atau kejadian. Nah, itu disebut ruang sampel. Jadi ruang sampel itu himpunan dari semua hasil yang kemungkinan akan terjadi ya, akan muncul. Bisa kalau misalkan pada dadu bisa angka 1 sampai 6. Kalau misalkan pada apa? Pada koin itu antara gambar atau angka ya.
Jadi ini contohnya pada pelemparan sebuah dadu, maka ruang sampelnya adalah S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena dadu itu ada 6 bagian ya. Jadi S ini adalah simbol untuk ruang sampel. Nah, himpunan dari semua hasil. Jadi hasilnya itu kemungkinan akan muncul apa aja. Nah, itu disebut ruang sampel. Terus habis itu titik sampel adalah anggota-anggota dari ruang sampel atau kemungkinan-kemungkinan yang muncul. Jadi anggota-anggotanya kita pecah jadi satu-satu tuh. Kalau ruang sampel itu digabung jadi satu. Kalau titik sampel itu dipisahin satu-satu. Jadi contohnya pada pelemparan sebuah dadu itu maka titik sampelnya ada berapa? Ada 6. Ada angka 1, ada angka 2 ya. Biasanya kalau di dadu kan angka 1, 2, 3, sampai 6 itu bentuknya titik-titik ya. Kayak gitu. Jadi ada titiknya cuma 1, titiknya cuma 2, titiknya cuma 3, titiknya cuma 4, 5, dan seterusnya. Dan 6. Kayak gitu ya. Jadi itu pada pelemparan sebuah dadu. Nah, kemudian yang kedua, nah ini udah ya. Jadi itu adalah pengertian dari percobaan, ruang sampel, dan titik sampel. Kemudian ada menyusun anggota ruang sampel ya. Jadi menyusun titik sampelnya kayak gimana. Nah, pertama menyusun anggota ruang sampel dengan cara mendaftar. Mendaftar itu maksudnya di daftar ini ya, dibarisin kayak gitu. Misal jika kita melemparkan 2 buah koin sekaligus, jadi ini 2 buah koin 500 perak. Kan dari satu koinnya itu kan ada angka, ada gambar ya kan? Nah, kayak gitu. Jadi angka kita simbolin dengan huruf A, gambar kita simbolkan dengan huruf G, gitu ya. Maka akan ada yang menjadi koin pertama dan koin kedua. Nah, yang kiri ini berarti koin pertama, yang kanan ini berarti koin kedua, kayak gitu ya. Terus habis itu ruang sampelnya ada apa aja? Ruang sampelnya ada macam-macam. Bisa nanti munculnya angka gambar, bisa nanti munculnya yang kedua gambar angka, terus bisa juga dua-duanya angka ya. Sini angka, di sini angka. AA itu artinya angka-angka. Ada juga gambar-gambar. Di sini gambar, di sini juga gambar. Nah, itu disebut ruang sampel. Nah, terus di ruang sampel dia ada titik sampelnya. Titik sampelnya apa aja? Sama ya. Jadi bisa AG, GA, AA, dan GG ya. Kejadiannya bisa satu-satu ya. Misal di lemparan pertama AG, lemparan kedua GA, lemparan ketiga AA yang muncul, lemparan keempat ada GG yang muncul. Nah, terus apabila rumus peluang matematika. Nah, kita masuk ke peluangnya nih. Peluang itu ibaratnya kayak kira-kira kalau misalnya keluar gambar itu munculnya itu berapa kali biasanya kayak gitu. Jadi apabila percobaan dilempar 10 kali dan munculnya gambar 4 kali, maka frekuensi relatifnya muncul gambar adalah 4/10. Kalau 4 kalinya gambarnya muncul sebanyak 4 kali selama 10 kali lempar kayak gitu. Nah, jika percobaan dilakukan 10 kali lagi, dilakuin lagi 10 kali lagi dan muncul gambarnya itu 3 kali, maka percobaannya jadi nggak cuma 10 ya. Kalau tadi kan sebelumnya cuma 10 nih, karena dilempar 10 kali. Tapi dilempar lagi 10 kali lagi, berarti dia melempar 20 kali percobaan. Nah, gambarnya muncul 7 kali, maka frekuensi relatifnya berubah. Yang tadinya 4/10, jadi 4 tambah 3, 7, jadi 7/20. Kenapa 20? Karena ngelemparnya udah 20 kali. Yang awalnya kan 10, terus ngelempar lagi 10, jadi 7/20. Nah, frekuensi relatif itu apa, Kak? Ini kan frekuensi relatif tuh namanya, ya kan? Frekuensi relatif merupakan perbandingan antara banyaknya percobaan yang dilakukan dengan banyaknya kejadian yang dialami. Rumusnya seperti yang di kuning-kuning ini nih, di kotak yang kuning ini. Jadi, frekuensi relatif munculnya kejadian A atau kejadian gambar yang tadi nih, ya, munculnya koin bagian gambar, itu sama dengan banyaknya kejadian A yang muncul atau banyaknya gambar yang muncul per banyaknya percobaan yang dilakukan. Jadi misalkan gambarnya muncul berapa kali tadi? 4 kali.
Terus banyak percobaannya itu 10, berarti 4/10. Kalau misalkan yang muncul gambarnya itu 4 tambah 3, 7. Kemudian banyaknya percobaan yang dilakukan itu 10 tambah 10 ya, karena dia nambah lagi 10 kali kan percobaannya, jadi 20. Berarti 7/20. Nah, itu disebut frekuensi relatif. Ngerti ya? Nah, terus peluang. Nah, peluang itu rumusnya peluang munculnya suatu kejadian sama dengan banyak kejadian yang dimaksud per banyak kejadian yang mungkin terjadi. Maksudnya gimana, Kak? Jadi peluang munculnya angka itu 1/2. Satunya dapat dari mana? Satunya dapat dari sisi koinnya. Lihat sini. Nih, ini kan sisi koin yang ada angkanya kan cuma 1 kan? Belakangnya kan nggak ada angka lagi. Belakangnya itu gambar. Berarti 1 per. Nah, duanya dari mana? Ya, duanya itu kemungkinan munculnya, yaitu angka atau gambar. Berarti kan ada 2 kan ini? Ya, kemungkinan munculnya berarti ada 2 kan? Antara angka atau gambarnya yang muncul. Jadi 1/2. Gitu. Jadi peluang dari koin itu adalah 1/2. Jadi 1 adalah banyaknya permukaan angka pada mata uang karena cuma 1. 2 adalah adanya 2 kemungkinan yang muncul antara angka atau gambar. Jadi gitu ya. Itu yang dimaksud sebagai peluang. Terus masuk lagi ke pembahasan berikutnya, yaitu ruang sampel. Ruang sampel merupakan himpunan dari semua kejadian atau hasil percobaan yang mungkin terjadi ya. Ruang sampel merupakan himpunan dari semua kejadian atau hasil percobaan yang mungkin terjadi. Jadi sama kayak tadi di awal ya. Nah, ruang sampel dilambangkan dengan S ya. Ruang sampel dilambangkan dengan S. Misal ruang sampel pada pengetosan tuh maksudnya dilempar gitu ya. Pengetosan sebuah dadu adalah S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 gitu ya. Jadi ada 6-6-nya. Terus kalau ruang sampel pada pengetosan mata uang logam ya yang tadi, maka S-nya cuma ada 2, yaitu A dan G. Kita nggak boleh naruh angka di sini ya, nggak boleh naruh 1,2, nggak boleh. Kenapa? Karena yang jadi objeknya itu mata uang logam, ya. Bukan dadu. Kalau dadu kan dia ada titiknya kan ya. Titiknya jumlahnya 1, titiknya jumlahnya 2. Tapi kalau misalkan mata uang logam itu dia disebutnya angka atau muncul lagi gambar kayak gitu. Jadi S sama dengan angka gambar. Terus ada titik sampel. Titik sampel adalah anggota-anggota dari ruang sampel ya. Jadi ruang sampel yang tadi di sini itu anggota-anggotanya apa aja? Nah, contohnya ini kalau pada koin, anggotanya kan bisa AA. AA itu angka-angka. Terus habis itu bisa AG, bisa GA, bisa GG. Nah, titik sampelnya juga sama. Bisa AA, AG, GA, GG. AA itu artinya apa? AA itu artinya angka-angka. Jadi koin yang ke-1 munculnya angka. Koin yang kedua juga munculnya angka. Terus habis itu kalau AG apa? Yang satu munculnya angka, yang satu munculnya gambar. Terus yang ketiga ada juga gambar angka dan yang terakhir gambar-gambar. Kayak gitu ya. Nah, terus ada peluang kejadian A atau P dalam kurung A. Jadi ini singkatan dari peluang ya. Peluang kejadian A yang jumlah anggotanya dinyatakan dalam N. Nah, N itu artinya jumlah anggota. Dapat dinyatakan dengan rumus sebagai berikut. Jadi P ini adalah peluang angka sama dengan jumlah angka per jumlah S itu tadi apa? Ruang sampel. Jadi jumlah angkanya kan ada 1. Ruang sampelnya ada 2. Kan ada angka, ada gambar, berarti ada 2. Berarti peluang angka adalah 1/2. Jadi gitu ya. Jadi peluang angka itu adalah 1/2. Terus nilai peluang. Nilai peluang adalah nilai-nilai
nilai-nilai peluang yang diperoleh berkisar antara 0 sampai dengan 1. Untuk setiap kejadian A, batas-batas nilai P dalam kurung A secara matematis ditulis sebagai berikut. Jadi nilai peluangnya ada apa aja? Peluang angka pasti lebih dari sama dengan 0 ya. Jadi tidak mungkin 0 harusnya. Nah, dia tapi kurang dari 1. Kenapa kurang dari 1? Karena A-nya itu cuma 1 terus dibagi 2. Jadi peluangnya itu kan 0,5. A itu angka ya, angka yang ada di koin. Jadi kita nih masih ngobrolin tentang koin. Nih. Nih, masih ngobrolin tentang dia nih, koin 500 perak ya. Jadi kan peluang angka itu berapa? Ya 1/2. Angkanya cuma 1 terdiri atas 2 sisi. Jadi 1/2. Nah, jadi 1/2 itu kan di atas 0 kan? Mana tadi? Nih, 1/2 kan 0,5 ya kan? 1/2 itu kan kalau di totalin desimal jadinya 0,5. Nah, 0,5 itu kan di atas 0 kan? Tapi masih di bawah 1. Jadi, jika peluang A sama dengan 0, maka kejadian A adalah kejadian mustahil. Jadi nggak mungkin peluangnya itu 0 ya. Harusnya nggak mungkin. Kenapa? Karena kan kalau misalkan dilempar gitu, bisa sih kalau misalkan koinnya itu berdiri. Sedikit pernah lihat ya. Jadi ada orang lempar koin, koinnya nggak jatuh tapi berdiri. Tapi itu jarang banget terjadi ya. Jadi peluangnya itu maka harusnya kejadiannya mustahil atau tidak mungkin. Nah, sedangkan jika peluang A sama dengan 1, maka kejadian A adalah kejadian yang pasti. Pasti itu maksudnya akan terjadi kayak gitu. Nah, terus ada lagi yang namanya frekuensi harapan ya. Frekuensi harapan itu apa? Frekuensi harapan adalah suatu kejadian. Frekuensi harapan suatu kejadian adalah harapan banyaknya muncul suatu kejadian dari sejumlah percobaan yang dilakukan. Secara matematis ditulis sebagai berikut. Frekuensi harapan sama dengan peluang angka ya, peluang angka dikali banyaknya percobaan. Misal tadi peluang angkanya itu adalah setengah. Setengah dikali banyaknya percobaan. Banyaknya percobaan misalkan 10. Berarti frekuensi harapannya adalah 5 ya. Jadi setengah dari banyaknya percobaan kayak gitu. Nah, jadi itu adalah pembahasan tentang peluang ya. Mengenai apa, Kak? Mengenai himpunan, ruang sampel, titik sampel, dan lain-lain. Tapi Kak Sigit juga udah nyiapin gambar dan ada video juga ya buat lebih ngerti. Oke, kita masuk ke gambar dulu. Nah, ini yang disebut mata dadu ya. Jadi mata dadu ini, lihat nih ya. Ini Kak Sigit dulu pernah main ya. Jadi ada yang titiknya 1, itu berarti angka 1. Ada titiknya 2, berarti angka 2. Terus titik 3, 4, 5, 6 mana 6? Ini ya, 6 ya. Jadi peluangnya itu 1 sampai 6 kayak gitu. Nah, terus kalau misalkan dadu itu ada juga yang melempar 2 dadu. Nah, jadi kalau Kak Sigit main apa? Ular tangga, terus atau main monopoli dulu ya. Itu dadu yang dipakai itu 2, nggak cuma 1 ya. Ketika kita pakai 2 dadu, maka kita bisa nulis seperti ini tabelnya. Ada dadu hitam, isinya itu angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus dadu merah, isinya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, peluang bertemunya berapa? Peluang bertemunya ya ada 6 dikali 6. 36 kotak. Nah, ini ada 36 kotak. Misal nih yang merah ini dadu merah. Berarti kalau dadu merahnya angka 1, dadu hitamnya bisa muncul angka 1 juga. Kalau dadu merahnya angka 1, dadu hitamnya bisa muncul angka 2. Dadu merahnya muncul angka 1, dadu hitamnya bisa muncul angka 3 dan seterusnya. Jadi ini contoh dari ruang sampel ya. Ruang sampel yang ada di dadu 2 buah ya. Jadi ada 2 buah dadu. Ada dadu yang warnanya hitam nih.
ada dadu yang warnanya merah kayak gitu ya. Nah, terus ada lagi nggak yang lain nih? Ntar dulu. Oke, udah ya, itu tentang dadu. Nah, terus kalau misalkan tentang koin, nah ini koin ya. Jadi koin itu ada bagian angka, ada bagian gambarnya ya. Nih gambarnya sama kayak tadi ya. Bagian gambarnya ada bagian angkanya. Ini dulu Kak Sigit pernah lihat nih. Koin 100 perak. Biasanya buat kerokan ini 100 perak. Dulu Kak Sigit juga punya nih ini. Apa koin pecahan 50 bukan 5. Nah, ini 50 ya. Kayak gitu. Nah, kalau misalkan dua koin, nah ini kemunculannya bisa AAA ya, bisa juga GAA, AAG, jadi macam-macam ya. Kayak gitu. Terus habis itu ini koin ya. Nah, ini yang maksud Kak Sigit kalau peluangnya 0. Koinnya berdirinya kayak gini ya. Pernah tuh kayaknya pas di sepak bola atau apa gitu. Dilempar nggak jatuh di lapangan, malah tetap berdiri. Ya kan wasitnya jadi bingung ya. Jadi mesti dilempar lagi. Waktu dulu kayak gitu tuh. Kak Sigit pernah nonton videonya. Lupa Kak Sigit udah lama banget waktu itu. Nah, ini jadi koinnya berdiri. Kalau koinnya berdiri kayak gini, berarti nggak muncul gambar, nggak muncul angka juga. Berarti peluangnya itu adalah 0, masih 0 peluangnya ya. Kayak gitu. Terus habis itu, nah itu tentang apa dadu dan koin ya. Kita masuk ke soal ini ya. Kita dengerin dulu ya. Semoga kalian di sana dalam keadaan sehat semua ya. Pada video sebelumnya, Pak Beni sudah membahas bab statistika. Nah, pada video kali ini, Pak Beni akan mulai membahas bab peluang bagian pertama, yaitu tentang ruang sampel dan titik sampel. So, siapkan alat tulis kalian, mari kita mulai. Pertama, Pak Beni akan sampaikan dulu tujuan dari menonton video ini. Setelah menonton video ini, kalian diharapkan akan bisa memahami konsep peluang, lalu memahami maksud ruang sampel, dan yang terakhir memahami maksud titik sampel. Oke, langsung aja kita mulai pembahasannya. Apa itu peluang? Peluang adalah nilai kemungkinan suatu kejadian. Untuk lebih memahami konsep peluang ini, perhatikan ilustrasi berikut. Pernah nggak sih kalian ngecek perkiraan cuaca? Kalau belum, coba deh, caranya gampang banget. Kita cukup lihat di smartphone aja. Contohnya kayak gini. Biasanya di halaman depan layar smartphone sudah ada widget untuk cuaca kayak gini. Kita klik aja. Di sini sebenarnya ada banyak informasi tentang cuaca. Di antaranya suhu, tingkat kelembaban udara, dan yang paling sering orang lihat adalah kemungkinan turunnya hujan. Sekarang kita fokus ke hari ini, tanggal 18 April 2020 di Bandung. Misalkan kita ada rencana mau keluar rumah sekitar jam 8 malam. Kita lihat di sini persentase kemungkinan hujannya adalah 84%. Itu artinya, dari 100 hari yang kondisinya sama dengan hari ini, ada 84 hari yang terjadi hujan. Berdasarkan informasi ini, kita jadi bisa siap-siap dong untuk antisipasi hujan. Karena kemungkinannya gede, dari 100 hari ada 84 hari yang hujan. Nah, nilai kemungkinan yang 84% inilah yang disebut dengan peluang. Jadi, bisa kita katakan bahwa peluang terjadinya hujan hari ini jam 8 malam di Bandung adalah 84%. Bisa dipahami kan konsep dasar peluang? Dengan memahami konsep peluang, kita bisa memprediksi suatu kejadian yang akan datang, lalu memutuskan tindakan dengan lebih akurat guys. Tentunya nggak asal tebak, tapi berdasarkan data dan fakta yang ada. Makanya materi peluang ini kita pelajari setelah bab statistika. Karena di materi statistika kita belajar cara membaca, menganalisis, dan mengolah datanya. Gitu ya.
Tapi sebelum kita bahas lebih dalam tentang peluang, Pak Beni akan ajak kalian untuk mempelajari beberapa istilah penting dalam materi peluang. Istilah-istilah penting dalam peluang. Ada 3 istilah penting dalam peluang, yaitu ruang sampel, titik sampel, dan kejadian. Kita bahas satu-satu ya. Ruang sampel, nanti disimbolkan dengan huruf S besar, adalah himpunan semua kejadian yang mungkin diperoleh dari suatu data atau percobaan. Ruang sampel dapat ditentukan melalui tabel, diagram pohon, atau nanti bisa juga dengan metode perkalian. Titik sampel adalah semua anggota dari ruang sampel. Dan yang terakhir nanti ada istilah kejadian. Kejadian itu adalah himpunan bagian dari ruang sampel yang merupakan peristiwa yang nantinya terjadi. Kayak gitu ya. Supaya kalian lebih memahaminya, kita terapkan ke contoh soal. Contoh soal pertama, pada pelemparan sebuah uang logam, tentukanlah ruang sampel, titik sampel, dan kejadiannya. Kita tahu bahwa uang logam memiliki 2 sisi ya, sisi angka yang menunjukkan nominal rupiahnya, dan sisi gambar yang menunjukkan lambang Garuda. Oke, ingat lagi, ruang sampel kan himpunan yang berisi semua kejadian yang mungkin terjadi. Jadi kalau kita lempar uang logam, maka ruang sampelnya adalah himpunan yang berisi sisi angka dan sisi gambar. Lalu titik sampelnya adalah ya angka dan gambar itu. Berarti kalau ditanya banyak titik sampelnya, ada 2 ya guys. Disimbolkan dengan N buka kurung S. Jadi ini maksudnya banyak titik sampelnya, yaitu sama dengan 2. Kemudian setelah uang logam ini dilempar, kejadiannya berarti ya salah satu dari, kalau nggak sisi angka, atau satunya lagi sisi gambar. Gitu ya, bisa dipahami kan? Contoh soal kedua, pada pelemparan sebuah dadu, tentukanlah ruang sampel, titik sampel, dan kejadiannya. Kita tahu bahwa dadu memiliki 6 sisi kan? Sisi mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi, kalau sebuah dadu dilempar, maka ruang sampelnya adalah himpunan yang berisi mata dadu 1 sampai 6 ini. Lalu titik sampelnya adalah mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Berarti, kalau ditanya banyak titik sampelnya, ada 6 dong ya kan? Disimbolkan dengan NS sama dengan 6 gitu. Gampang kan? Kemudian setelah dadu ini dilempar, kejadiannya kan bisa aja muncul mata dadu 1 atau mata dadu 2 atau mata dadu 3 dan seterusnya sampai mata dadu 6. Wah, ini Gitu ya, iklan bisa dipahami kan? Dulu. Contoh. Duh, jerawat. Cuma 1 aja. Gak ada jerawat, gak kusam lagi. Ya, iklannya di Minta 1, dikasih 2. Smartfren Unlimited 2 kali lebih besar, harga tetap. Gitu aja, sesimpel itu. Contoh soal ketiga, tentukanlah ruang sampel pada pelemparan 2 buah uang logam. Nah, ini agak sedikit berbeda guys, dengan contoh 1 dan contoh 2 tadi. Kalau contoh 1 dan contoh 2, bendanya kan cuma 1. Kalau nggak 1 buah uang logam, ya 1 buah dadu, jadi cuma 1 benda aja. Nah sekarang beda, bendanya ada 2, yaitu 2 buah uang logam dilemparin bersamaan. Untuk menentukan ruang sampelnya, kita bisa gunakan metode tabel atau diagram pohon. Pertama, kita coba dengan tabel dulu ya. Tabelnya kurang lebih begini. Untuk uang logam pertama, kemungkinannya kan bisa aja muncul angka atau gambar. Makanya di sini kita siapkan angka sama gambar. Begitu juga untuk uang logam kedua, kita siapkan di sini angka dan gambar. Berarti kemungkinannya adalah uang pertama muncul angka, uang kedua muncul angka juga. Terus bisa aja uang pertama muncul angka, uang kedua muncul gambar. Terus uang pertama muncul gambar, uang kedua muncul angka, dan yang terakhir uang pertama muncul gambar, uang kedua muncul gambar juga. Udah selesai. Berarti ruang sampelnya adalah AA, angka-angka ya maksudnya, lalu AG, angka gambar, lalu GA, sama GG. Kalau ditanya berapa banyak anggota ruang sampelnya,
berarti kita tulis NS sama dengan 4. Kan memang ada 4 ya. Ini 1, 2, 3, sama yang ini 4. Gitu. Nah, kalau mau pakai diagram pohon, kayak gini guys. Kita siapkan dulu kemungkinan pada uang pertama. Berarti kan angka dan gambar. Nah, masing-masing kita pasangkan sama kemungkinan pada uang kedua, yaitu angka dan gambar lagi kan. Jadinya kemungkinan pertama A sama A, kemungkinan kedua A sama G, kemungkinan ketiga G sama A, dan yang terakhir kemungkinannya adalah G sama G. Hasilnya sama aja kan dengan metode tabel. Jadi terserah kalian aja guys, mau pilih metode manapun yang kalian anggap mudah gitu ya. Oh iya, kalau di soal cuma ditanya berapa banyak titik sampelnya, kita cukup kalikan aja guys kemungkinan dari masing-masing benda. Contoh, uang pertama kan kemungkinannya ada 2. Kalau nggak angka ya gambar. Uang kedua juga kemungkinannya ada 2 kan. So, banyak titik sampelnya adalah 2 kali 2 sama dengan 4. Beres, nggak perlu dijabarkan dengan tabel atau diagram pohon lagi. Jadi, nanti kalau ada 3 uang logam, berarti banyak titik sampelnya adalah uang pertama ada 2 kemungkinan, kali uang kedua ada 2 kemungkinan juga, kali uang ketiga ada 2 kemungkinan juga. Berarti hasilnya adalah 8 kemungkinan, gitu ya. Semoga bisa dipahami. Nah, jadi Contoh soal keempat, contohnya 2 ada buah banyak dadu ya. dilempar bersamaan. Tentukan A. Banyak titik Ada sampelnya, B. Banyak kemungkinan mata dadu berjumlah soal nih 8. terakhir nih. Ntar dulu. Oke, Nanti langsung kita dijelasin jawab kalau aja. udah kelar. Pertanyaan yang A, berapa banyak titik sampelnya? Kita pikirkan dulu ya, kalau dadu kan berarti ada 6 kemungkinan. Berarti banyak titik sampelnya adalah NS sama dengan dadu pertama ada 6 kemungkinan, kali dadu kedua ada 6 kemungkinan juga. So, NS sama dengan 6 kali 6 sama dengan 36. Gampang kan? Next, pertanyaan B. Ada berapa banyak kemungkinan mata dadu berjumlah 8? Supaya lebih teliti, kita coba cek di tabelnya aja ya guys. Kombinasi pertama, bisa aja dadu pertama muncul 1, dadu kedua juga. Selanjutnya, dadu pertama muncul 1, dadu kedua bisa aja muncul 2. Dan seterusnya ya guys, kita lengkapi jadi kayak gini. Oke, kita udah lengkapi tabelnya. Nah, yang ditanyakan berapa banyak kemungkinan mata dadu berjumlah 8. Ya, kita tinggal cek aja yang jumlahnya 8. Pertama yang ini. Kan karena 2 tambah 6 hasilnya 8. Terus yang ini jumlahnya 8 juga. Terus yang ini, sama yang ini. So, total ada 5 kemungkinan mata dadu yang berjumlah 8. Gitu ya, bisa dipahami kan? Nah, sekarang giliran. Nah, jadi itu ya, itu 4 contoh dari peluang. Nih Kak Sigit ngelihat dari contoh satu dulu nih. Nah, ini jadi contoh pertamanya itu tentang uang logam. Sama seperti yang Kak Sigit bahas tadi ya. Tentang uang logam itu ada bagian angkanya, ada bagian gambarnya. Nah, yang ditanyakan itu tentang ruang sampelnya. Ya. Tentang ruang sampelnya. Berarti ruang sampelnya itu apa, Kak? Nah, ruang sampelnya itu adalah A itu menunjukkan angka, G menunjukkan gambar. Ingat ya, ketika kita buat kurung, kurungnya bentuknya seperti ini. Namanya kurung kurawal. Nah, titik sampelnya ada apa? Ada A dan G, kayak gitu. Nah, titik sampelnya itu ada 2 ya, karena ini 1, 2. Jadi titik sampelnya, banyaknya, N itu banyaknya titik sampel itu ada 2. Terus kejadiannya yang muncul ada berapa? Bisa muncul angka, bisa juga muncul gambar. Jadi nanti peluang si angka ini adalah 1 dari 2, berarti 1/2. Peluang dari gambar itu apa? 1/2 juga ya, karena gambarnya kan cuma 1 dari dua bentuk, yaitu ada angka, ada gambar, berarti 1/2.
Terus habis itu contoh soal kedua menggunakan apa ini? Dadu ya. Jadi contoh soal kedua ini menggunakan dadu. Pada pelemparan sebuah dadu ditanya ruang sampelnya. Ya ruang sampelnya tadi S sama dengan kurung kurawal kita tulis. Karena ada 6 titik ya. Jadi kita tulis 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Baru tutup kurung lagi. Terus titik sampelnya ada apa aja? Nah, titik sampelnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 juga. Jadi titik sampelnya juga itu. Terus habis itu jumlah. Nah, ini jumlah sampelnya ada berapa? Ada 6, ya kan? N itu artinya jumlah ya. Jangan bingung. Jadi jumlahnya itu ada berapa? Ada 6. Terus habis itu kejadiannya kalau muncul mata dadu 1 bisa muncul juga mata dadu 2, bisa juga muncul mata dadu 3 dan seterusnya. Sampai berapa? Sampai 6 bisa muncul mata dadu 6. Jadi dari 6 ini bisa muncul satu-satu kayak gitu. Peluangnya berapa? Misal kalian ada yang nanya, Kak, peluang munculnya angka 1 berapa? Berarti 1/6. Karena angka 1 kan cuma ada 1 nih di sini. Dari 6 angka berarti 1/6 kayak gitu ya. Terus masuk ke soal yang ketiga tadi mana nih? Nah ini. Soal yang ketiga, dia balik lagi dengan menggunakan uang logam. Tapi uang logamnya itu nggak cuma satu, tapi ada 2 ya. Ada uang logam pertama, ada uang logam kedua. Uang logam pertama itu kan uang logamnya itu terdiri atas angka dan gambar, ya kan? Terus uang logam kedua juga terdiri atas angka dan gambar. Nah, karena sama-sama terdiri angka dan gambar, maka kita bisa pakai teknik tabel ini ya. Jadi angka nanti ketemu angka jadi AA, angka ketemu gambar jadi AG ya. Ini lihat nih. Ini huruf yang pertama itu menandakan koin yang pertama. Jadi angka ini koin dari yang pertama. G ini itu dari koin yang kedua kayak gitu ya. Terus gambar ketemu angka jadi GA. Gambar ketemu gambar jadi GG. Nah, jadi A bisa ketemu A bisa ketemu G. Nah, terus berarti jumlah sampelnya berapa? Jumlah sampelnya menjadi 4 ya, karena 2 dikali 2 4. Nanti bisa juga menghasilkan 8. Ruang sampelnya jadinya ada AA, AG, GA, GG tuh. Jadi ada 4. Terus habis itu contoh soal yang keempat tadi mana ya? Yang keempat nih panjang nih. Ya, kenapa panjang? Karena dia menggunakan 2 buah dadu. Nah, satu dadunya kan ada 6 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, dadu yang kedua juga ada 6. Berarti kalau di total semuanya jadi 6 kali 6. 36 kotak. Nah, jadi nilai titik sampelnya itu ada 36. Terus ditanya mata dadu yang berjumlah 8. Nah, lihat nih dari kata-katanya. Berjumlah. Berarti dadu yang pertama sama dadu yang kedua ditambah. Nah, kalau yang ini kan 1 tambah 1 2. Berarti bukan. Berarti yang berjumlah 8 yang mana ini? 6 sama 2, 8. 5 sama 3, 8. 4 sama 4, 8. 3 sama 5, 8. 2 sama 6, 8. Nah, kita dibuletin nih. Ada berapa nih buletannya? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti banyak kemungkinan mata dadu berjumlah 8 adalah 5. Tapi kurang lengkap. Harusnya kita nulis 5/36. Karena dari 36 kotak kayak gitu ya. Jadi peluang angka 8 itu 5/36. Tapi hasilnya nanti jadi koma ya. Kalau misalkan desimalin. Jadi itu ya. Itu contoh-contoh soal dari peluang ya. Jadi pada hari ini kita udah ngebahas apa aja Kak? Kita udah ngebahas tentang himpunan yang disebut juga sebagai ruang sampel pada peluang. Kemudian kita ngebahas ruang sampel, terus titik sampel,
dan juga peluang-peluang yang ada di koin dan di dadu. Karena nih nanti sering keluar di ujian nih, koin dan dadu ya. Jadi kita mesti mempelajarinya kayak gitu ya. Nanti kalau misalkan ada yang masih bingung, ada yang perlu ditanyakan, bisa WhatsApp ke Kak Sigit ya. Nah, oke, hari ini materinya sampai situ dulu. Boleh rapi-rapi kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin.